Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1-3 tentang hidup bersih dan sehat di sekolah ya. Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih dan membuat laporan pengamatan gambar. Nah, anak-anak Miss dapat menemukan kata-kata seperti kata bersih, sehat, piket, rapi, dan lain-lain dalam satu teks ya. Biasanya teks yang berisi informasi tentang lingkungan kelas yang bersih. Nah, sekarang anak Miss juga bisa membuat laporan pengamatan gambar. Nah, coba anak Miss perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, setelah mendapat informasi dari gambar, anak-anak Miss bisa melaporkan informasi dari gambar tersebut. Nah, contoh laporan pengamatan gambarnya yaitu kerja bakti di sekolah. Para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman, ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Sebagian siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, ternyata laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Yang Miss buat tadi itu laporan berbentuk cerita atau karangan ya. Next, sekarang kita akan belajar tentang SBDP, yaitu mengenal gerak keseharian dalam tari. Berikut contoh gerakan tari yang meniru kegiatan mengelap kaca. Gambar pertama yaitu gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang kedua yaitu gerak tangan mengelap kaca secara bergantian. Yang ketiga yaitu gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Sangat mudah kan? Anak-anak Miss bisa mencobanya di rumah ya. Lalu kita akan memperagakan gerakan tarian dengan iringan musik. Gerak tari berasal dari gerak anggota tubuh. Kita bisa meniru gerakan sehari-hari untuk dijadikan gerak tari yang indah. Nah, ini adalah alat musik untuk mengiringi gerakan tarian. Ada gendang, ada tamborin, ada tringle, ada marakas, ada juga sapu lidi, botol plastik yang diisi dengan beras. Baru ada ember plastik dan ada juga pulpen. Ini adalah alat musik yang bisa mengiringi gerakan tarian. Oke, sangat mudah didapatkan. Next, kita akan belajar tentang PPKN, yaitu sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Nah, seluruh warga sekolah bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Adapun contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah, yang pertama, mengerjakan tugas kelompok, bermain bersama, yang ketiga itu berolahraga bersama. Dan persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap seperti berikut. Yang pertama yaitu saling menghargai meskipun ada perbedaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mau berbagi dan saling membantu kerjasama. Yang keempat, mau saling memaafkan kesalahan teman. Yang kelima, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang terakhir yaitu bersikap adil kepada teman.
Oke, sampai di sini anak-anak Miss paham ya. Sekarang kita akan belajar matematika tentang mengelompokkan bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Anak-anak Miss, perhatikan contoh berikut ya. Bangun datar yang pertama yaitu segitiga siku-siku, memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Dan yang kedua yaitu persegi panjang, memiliki sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Dan nomor 3 yaitu bangun datar trapesium sama kaki, yang memiliki sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Dan yang terakhir yaitu segitiga sama sisi, yang memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Kelompok bangun datar yang banyak sisinya sama yaitu segitiga, siku-siku, dan segitiga sama sisi, yang sama-sama sisinya memiliki 3, sudutnya juga 3, dan titik sudutnya 3. Dan ini disebut dengan segitiga. Dan kelompok yang kedua yaitu trapesium sama kaki dan persegi panjang, yang bangun datarnya sama-sama memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut, atau disebut juga dengan segi 4. Sampai di sini anak-anak Miss paham kan? 4 subtema 2 pembelajaran 4-6 ya. Pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dari teks ataupun teks di percakapan. Salah satu cara memperoleh informasi adalah membacanya dengan cermat dan teliti. Saat membaca teks, anak-anak Miss harus perhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, yaitu bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, tandai kosakata yang menurut anak-anak Miss itu baru atau tidak paham. Yang ketiga, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang keempat, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasa anak-anak Miss sendiri. Nah, sampai sini paham ya? Selanjutnya, kita akan belajar SBDP tentang memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Anak-anak Miss tahu tidak apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati oleh penari. Sekarang anak-anak Miss perhatikan pola lantai berikut. Ini adalah pola lantai horizontal, dan ini adalah pola lantai vertikal. Nah, sedangkan yang ini pola lantai berbentuk huruf V. Nah, anak-anak Miss bisa mencobanya di rumah ya. Oh iya, tarian akan lebih indah jika diiringi dengan musik. Kita juga dapat menggunakan alat musik dari benda-benda di sekitar kita. Sekarang anak-anak Miss paham kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu tentang pola barisan dua bangun datar. Bangun datar itu dapat disusun membentuk pola tertentu. Sekarang anak Miss bisa perhatikan beberapa contoh pola baris bangun datar berikut. Ada lingkaran, persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, dan persegi. Ternyata pola baris bangun datar itu disusun dari dua jenis bangun datar, yaitu lingkaran dan persegi. Nah, dua gambar itu adalah berbentuk lingkaran dan persegi. Nah, sampai di sini anak-anak Miss paham kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang PPKN
yaitu kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Nah, banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama teman-teman di sekolah. Adapun kegiatan berikut, yang pertama yaitu diskusi bersama teman kelompok. Nah, apalagi kegiatan yang bisa dilakukan yaitu bisa membuat prakarya bersama, dan yang terakhir yaitu bermain bersama di lapangan sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Kebersamaan dan persatuan itu akan tercipta jika semua siswa itu saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, ini adalah beberapa manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Yang pertama yaitu semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, dapat berbagi cerita bersama teman. Dan yang ketiga yaitu memiliki banyak teman. Yang terakhir yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Nah, sebaliknya, jika anak-anak Miss tidak ada persatuan dan kebersamaan di sekolah, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Apa akibatnya? Akibatnya siswa akan tidak merasa nyaman belajar di sekolah. Oke, sampai di sini anak-anak Miss paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.